Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari sama-sama kita simak video yang satu ini. Bid'ah adalah sesuatu perbuatan dalam ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat. Dan hindari perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Ketika para ulama membantah bid'ah-bid'ah, mereka berkata, dulu yang kau lakukan ini Nabi tahu enggak? Bantahan sederhana, Nabi tahu enggak yang kau lakukan itu? Kalau mereka bilang Nabi tidak tahu, wah repot. Nabi tidak tahu terus kau tahu, musibah. Maka jika disebut bid'ah, teman-teman, mari coba kita bandingkan bid'ah menurut para sahabat, para ulama dengan bid'ah menurut para pendakwah hari ini. Itu jauh berbeda. Satu kali Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah, yang saya juga punya kritik terhadap akidah beliau, tapi saya tidak membenci beliau. Saya mencintainya, seperti Syekh Yusuf An-Nabahani mengatakan aku mencintainya, namun aku mengkritiknya. Karena kritik itu boleh-boleh aja, yang nggak boleh mencaci. Antum kritik kita itu boleh, tapi mencaci itu tidak boleh. Syekh Ibn Taimiyah rahimahullah punya kitab judulnya Iqtida' Siratal Mustaqim. Apa kata beliau? Al-bid'atu adalah, bid'ah itu adalah kullu ma lam yadulla alaihi dalilun syar'i. Bid'ah secara ilmu hukum Islam bukan yang Nabi tidak buat, tapi bid'ah adalah yang tidak ada dalil syaraknya. Pertanyaannya, yang udah pernah ngaji di pesantren atau di sini ada ustadz ngaji usul fikih, yang disebut dalil syariat ada berapa? Yang disepakati ada 4. Quran, sunnah, ijma, qiyas. Yang diperdebatkan oleh imam-imam mazhab ada lebih dari 10. Ada namanya maslahat. Apalagi? Istihsan, uruf, qaulus sahabi. Banyak sekali. Syar'u man qablana. Terus semuanya masuk di situ. Jadi ketika orang-orang mengatakan, oh nggak ada di Quran, kita lihat di sunnah. Nggak ada di sunnah, kita lihat di ijma. Nggak ada di ijma, kita lihat di qiyas. Jika tidak ada di 4 ini, maka siap-siap terjadi ikhtilaf di antara ulama. Tolong bedakan, ikhtilaf ulama bukanlah bid'ah. Kalau ulama yang ikhtilaf belum bid'ah. Tapi kalau tidak ada ulama yang beramalkan baru bid'ah. Jadi kalau masih ada nih perdebatan, ini mengatakan boleh, ini mengatakan tidak boleh, maka dia tidak bid'ah. Ini paling gampang. Kalau antum belum sampai level ustadz, mampu baca kitab, udah gampangnya gimana? Jika masih ada ulama yang mengatakan ini baik, ini tidak baik, maka yang baik adalah sunnah. Berarti sunnah bukanlah sesuatu yang Nabi buat saja, tapi sunnah itu setiap amal yang Nabi SAW buat ataupun tidak buat, tapi ada dalilnya. Nabi pernah nggak ngaji hari Ahad pagi begini? Yang hari Ahad kajian itu agama apa? Tasyabuh nggak? Tasyabuh nggak? Enggak lah ya. Kenapa? Materinya beda walaupun sama-sama hari Ahad. Yang liburan hari Sabtu siapa? Yahudi. Antum liburan nggak hari Sabtu? Jauh-jauh amat nunggu 1 tahun ya. Akhir tahun, awal tahun untuk mengatakan tasyabuh. Kita tasyabuh kerja tiap, iya, walaupun perkara dunia. Ngajinya kan sekarang ada kajian Sabtu, kajian Minggu. Mana orang mau buat kajian Jumat? Paling yang bapak-bapak ini. Taib, ini level Ibn Taimiyah, wafat tahun 728 Hijriah. Oleh karena itu, ini sebagai contoh. Satu kali Imam Safadi meriwayatkan Syekh Ibn Taimiyah, ya, syekhnya para imam-imam ini, mewiridkan baca Al-Fatihah ba'da subuh menjelang syuruk 40 kali.
Nabi pernah buat nggak? Hah? Nggak ya? Serius? Nggak tahu atau emang nggak ada? Emang nggak ada kok. Lalu ditanya oleh seorang muridnya, wahai Tuan, kenapa Anda baca Fatihah 40 kali? Nggak dituduh, syubhat ente. Nggak ditanya, kok dikonfirmasi. Ini yang kita sebut dialog tadi. Apa jawaban beliau? Aku membaca Fatihah 40 kali untuk wirid supaya Allah fatah. Allah buka kepadaku pemahaman satu ayat yang malam tadi mentok. Jadi malam tadi beliau baca ayat selevel imam, mentok nggak paham-paham. Kalau antum mentoknya tiap malam. Satu ayat mentok terus dibaca Fatihah biar kebuka. Bener. Di ayat ke-40 kebuka. Nah, bid'ah nggak? Ada dalilnya kok. Ini ingat antum. Jika ada satu amalan berdasarkan hadis yang dhaif, dia tidak bid'ah. Loh kok gitu? Kan masih ada dalilnya. Gitu? Yang disebut bid'ah apa? Satu amalan yang tidak ada dalilnya. Yang tidak berlaku hadis dhaif itu untuk hal halal haram dan sifat Allah, akidah. Baik, teman-teman semua, kita sudah menyimak sebuah video dari Buya Ar-Razi Hashim, yaitu mengenai apa itu bid'ah, teman-teman. Nah, bid'ah yang dimana bahwa bid'ah ini selalu diucapkan oleh saudara-saudara kita yang salafi ataupun salafi wahabi, teman-teman, yang mereka selalu ucapkan kepada kita yang selaku ahlus sunnah wal jamaah. Jadi meskipun mereka itu selalu sering mengucapkan bid'ah kepada kita, kita masih mengakui mereka sebagai saudara kita, teman-teman, ya, karena mereka juga masih muslim. Nah, jadi intinya, teman-teman, seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Buya Ar-Razi Hashim, bahwa pengertian bid'ah itu bukan hanya kalau paham Wahabi ini kan jika tidak ada perkara yang dibuat oleh Nabi, tidak sama sekali Nabi membuat amalan tersebut, maka itu disebut bid'ah. Nah, jadi mereka ini tidak mengamalkan atau tidak melakukan amalan yang tidak dibuat oleh Nabi. Salah satu contoh yang paling umum, teman-teman, ya, seperti maulidan dan yang lainnya, ataupun tahlilan. Nah, mereka itu tidak melakukan amal tersebut, teman-teman, ya. Nah, sedangkan kita selaku Ahlussunnah wal Jamaah ini, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Buya Ar-Razi Hashim, bahwa tidak semua yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah. Nah, banyak sekali contoh-contohnya, teman-teman, ya. Yang paling sering kita dengar lah, salah satu sahabat Nabi lah, salah satu sahabat Nabi yaitu Abu Hurairah, teman-teman, ya. Nah, itu sahabat Nabi yang dimana Abu Hurairah tersebut membuat kalau nama sekarang disebut tasbih, teman-teman, ya, menyimpul dengan 1000 simpulan. Nah, kan Nabi tidak melakukannya. Nah, tetapi sahabat melakukannya. Apakah sahabat Nabi itu bid'ah? Nah, teman-teman bisa pikir sendiri, bisa pahami sendirilah, teman-teman, ya. Nah, jadi ada juga amalan yang tidak Nabi buat,
dan sahabat melakukannya, membuatnya, tapi tidak Nabi salahkan teman-temannya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi intinya teman-teman, selama masih ada dalilnya, sama-sama ada dalilnya, itu tidak usah diperdebatkan teman-temannya. Nah, seperti kita yang sering melakukan tahlilan, amalan-amalan yang tidak diajarkan Nabi, seperti membaca Al-Fatihah 40 kali misalkan. Nah, itu selama masih ada dalilnya, itu tidak selalu dikatakan bid'ah teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau mereka yang berpaham Wahabi ini kan tegas teman-teman ya, tidak dilakukan Nabi itu bid'ah. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Baik teman-teman semua, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan yang saya sampaikan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Baik teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa kita ambil ilmunya teman-teman ya. Baik teman-teman semua, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman atas supportnya untuk channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa terus berkembang. Baik teman-teman semua, cukup sampai di sini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.